Imajinasi Maruf. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Kebetulan waktu sedang menunjukkan pukul 11 malam, jadi waktunya kita untuk ngecek-ngecek peliharaan kita. Ya nggak jauh-jauh dari seputar kutu air, terus ikan. Udah cuma itu aja sih. Oke, guys. Nah, mau menindaklanjuti pembahasan saya yang kemarin terkait wadah kutu air yang berselaput. Ya, terima kasih juga nih buat teman-teman yang sharing-sharing terus ngasih beberapa informasi bagus ya, khususnya seputar wadah kutu air yang kemarin kan kita sudah bahas ternyata berselaput. Terus ada tuh yang komen, itu sebenarnya selaput itu masuk ke namanya itu biofilm. Nah, habis itu saya penasaran lah, saya carilah di Google. Ternyata tuh biofilm itu seperti ini guys, keterangan yang saya dapat dari Wikipedia. Make sense sih, karena memang media yang kita gunakan memang bertujuan untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang ada di air. Jadi mungkin dengan banyaknya bahan eksternal yang kita kasih membuat wadah yang kita punya itu penuh sekali bakterinya. Nah, terus sebenarnya untuk wadah seperti ini dengan media seperti ini kan pasti baunya itu bau comberan ya, bau comberan. Itu bagus atau tidak untuk kutu air. Nah, kalau dibilang bagus atau tidak, yang jelas logikanya seperti ini. Ketika air itu mengandung banyak mikroorganisme, terus dan di situ ada yang sedang kita pelihara adalah kutu air. Jadi kutu air itu sebenarnya makanannya itu melimpah banyak banget. Tapi ini juga bisa berdampak buruk buat kutu air. Jadi karena mikroorganismenya itu terlalu banyak dan itu mungkin bisa menyerang balik ke kutu air itu sendiri. Jadi kutu airnya itu mati. Hampir mirip kayak kalau di manusia itu sel darah putih ya. Kita butuh tuh yang namanya sel darah putih kan. Fungsinya tuh banyak lah, bagus untuk tubuh kita. Tapi kalau sel darah putih itu kebanyakan, itu bakal menyerang tubuh kita sendiri. Nah, mungkin itu yang logika yang bisa kita sematkan ke wadah yang memiliki kadar mikroorganisme itu yang terlalu banyak. Walaupun nanti sekasat mata yang bisa kita lihat adalah kutu air yang kita punya itu seperti berselabut atau berbulu lebat. Nah, seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, kebetulan di wadah yang ini nih, ini juga kasusnya sama ya. Di wadah yang seperti yang ini kasusnya sama, dia berselaput. Tapi ini selaputnya sudah mulai berkurang. Terus aromanya, aroma comberan banget ya, bau tai banget. Nah, terus kira-kira kutu air itu bisa hidup atau enggak? Yang jelas sih, wah, ini malah jadi kutu jet. Ini udah punya moinanya pada kemana nih? Oh alah, kita panggil dulu moinanya ya. Jadi awalnya itu selaputnya nggak kayak gini. Kok jadi kutu jetnya yang banyak ya? Oh, gitu ya. Jadi, ini nggak diundang ya kutu jetnya. Jadi kalau semakin padat airnya, pokoknya kalau kita punya wadah berminyak seperti ini, berselaput seperti ini,
Itu kutu jet malah yang banyak berkembang biak guys. Kutu air moinanya malah sedikit ya. Bener kutu jet semua. Oke deh. Terus airnya, yang jelas airnya ini bau banget comberan. Nah, tapi moinanya tetap ada ya. Tuh, nih guys. Ini jumlahnya nggak banyak sih. Coba kita biarin dulu. Ini memang sudah saya tes, saya diamin itu sekitar 1 hari, jalan 2 hari lah, ini jalan 2 hari. Mungkin nanti akan saya diamin dulu wadahnya biar, kalau ini saya tutup ya, ini saya tutup kayak gini. Karena kalau nggak tutup baunya menyengat keluar. Jadi kesimpulannya ini tuh tadi lebih banyak kutu jetnya yang hidup ketimbang kutu air moinanya. Terus dari kasus yang kedua kita akan cek di kolam ininya guys. Jadi nah, kalau di wadah ini kutu jetnya sih nggak kelihatan. Kutu jetnya nggak kelihatan, tapi moinanya juga nggak kelihatan. Yang ini kutu. Nah, kalau ini campur ya. Ada kutu air moinanya, ada kutu jetnya. Tapi tetap kayaknya kalau pakai media seperti ini ya, itu kutu jetnya yang lebih dominan. Nah, ini kalian bisa lihat guys. Tapi tetap ada moinanya tuh ya, yang kecil-kecil. Tapi kutu jetnya juga banyak. Overall, kalau kalian risih sama kutu jetnya, ya mungkin ini bakal jadi kendala sih buat teman-teman. Tapi kalau bagi saya, kutu jet ini kebetulan jadi makanan untuk burayak ikan gapi, jadi saya nggak repot juga sih. Terus kalau untuk dijual, kayaknya yang ini jangan saya serok dulu deh, kasihan nanti terlalu banyak kutu jetnya. Tapi kayaknya untuk konsumsi pribadi aja nih. Oke, kita tutup. Terus di wadah yang ini, oke, kalau di wadah yang ini kutu air moinanya yang dominan ya. Kutu air moinanya dominan dan airnya tuh dia cenderung coklat jernih, bukan kayak tadi ya, bukan seperti wadah yang tadi hitam berselaput. Kalau ini warnanya coklat. Terus kita beralih ke media green waternya. Ini masih berselaput juga itu. Bukan berselaput sih, seperti berbulu ya, kutu air moinanya. Nah, terus di mana lagi ya? Sini kelihatan nggak? Oh, di sini juga ada. Nah, ini dia. Ya kalau pakai media ini pakai alga chlorella ya. Alga chlorella dicampur sama kotoran burung puyuh. Nah, cuman kelebihannya kalau kita pakai green water atau alga chlorella, kita nggak perlu sering-sering ngasih makan juga sih, karena emang dia bakal makan alganya itu sendiri, dan alganya itu bakal berkembang biak. Alganya itu akan berkembang seiring dengan pupuk yang kita kasih. Kayak gitu guys. Terakhir kita cek yang di sini. Nah, ini dia. Ini kalau mau kita teliti mah banyak ya. Tapi jentik nyamuknya juga lagi banyak nih. Ini ya itu tadi kita udah ngecek di sana ya.
Kesimpulannya adalah ketika kita overfeeding, kebanyakan masukin kotoran burung puyuh, itu yang pertama akan membuat air itu ada biofilm. Kita ngikutin secara ilmiahnya aja deh. Nah, cuman kalau misalnya tadi kan kita lihat kutu air moinanya banyak yang seperti berbulu ya, atau kayak selaput-selaput gitu. Nah, itu menandakan kalau saya tuh overfeeding juga ngasihnya. Sebelum kita tutup, jadi ini adalah salah satu tangkapan saya tadi malam. Tadi habis sholat isya saya serokin, dan emang tujuannya saya mau ngambil jentik nyamuknya nih, tapi kutu airnya masih pada ikut ke bawah. Nah, kayak gini guys, karena kebetulan ikannya lagi, bukan ikan cupang ya, ikan cupang sih tadi udah dikasih makan. Itu loh, ikan yang itu tuh, itu rakus banget makannya. Ada ikan black tetra, ikan gapi, ikan neon. Itu banyak banget makannya. Jadi perlu disuplai sama jentik nyamuk. Oh iya, sama ini juga gapi. Ini juga nih gapi. Saya lagi ngebreed gapi black Moscow. Ini masih kurang ini. Cuman emang jentik nyamuknya masih kecil-kecil. Sengaja sih telurnya itu saya taruh di situ biar menetas, habis itu saya serokin deh. Wah, ada yang udah jadi pupa nih, harus diambil ya. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton. Sekian. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan terkait kutu air atau mungkin kalian punya ide-ide apapun, kalian tulis aja di komentar. Siapa tahu nanti idenya saya jadiin konten ya. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.